kelewatan banget. Dan gue yang nonton videonya aja tuh gue bener-bener emosi, empet, jijik, ngelihatnya kayak kesel. Nggak akan ada orang tua manapun yang ikhlas dan rela anaknya diperlakukan seperti itu. Hola netizen yang tercinta. Baru-baru ini viral di media sosial seorang siswa SMA disuruh sujud dan menggonggong oleh orang tua siswa lain. Tampak seorang pria berkaos putih memaksa seorang siswa untuk sujud dan menggonggong. Kejadian tersebut terjadi karena pria berbaju putih tidak terima anaknya diejek. Pria tersebut diketahui merupakan seorang pengusaha di Surabaya. Terungkap ledekan yang membuat siswa itu disuruh sujud oleh seorang wali murid. Ucapan meledek itu dilontarkan diduga lewat DM oleh siswa SMA Gloria 2 Surabaya pada siswa SMA Citahati. Tidak terima anaknya diledek, orang tua siswa SMA Citahati langsung mendatangi sekolah SMA Gloria 2. Ledekan itu dilontarkan buntut dari pertandingan basket antar tim. Apa? Ya ini minta maaf. Minta maaf? Ayo minta maaf dan minta maaf. Sujud! Sujud dan sujud. Sudah enggak apa-apa dan sujud. Sujud. Sujud dan enggak apa-apa. Sudah ayo biar selesai. Menggonggong! Menggonggong! Menggonggong dan Menggonggong! apa? Biarin. Biarin Pak, biarin. Lu sama gua? Bang. Ini siapa? Ini siapa? Ini siapa? Udah ikut mereka yang dia orang tua yang orang tua. Enggak usah, enggak usah. Menggonggong! Biarin dan. Kesalahannya kan memang ngomong dari temennya, Pak. Menggonggong. Jangan, Dan. jangan. Oh, sorry. Jangan, Pak. Maaf loh. Memang anak. Tolong kok. Kenapa kau bilang kita cari kesehatan? Yang terrealisasi itu anakmu anjing. Sudah Pak. Saya pendatangnya security sini. Tapi dia enggak masalah. Tapi jangan berdiri. Jangan di sini. Sudah ayo. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Mungkin si bapak yang ada di Surabaya yang membuli anak SMA dengan memaksa untuk sujud dan menggonggong ini, dia punya masalah di masa mudanya mungkin, terutama di masa SMA dia. Saya yakin dia itu semasa SMA mungkin dia pernah dibully atau dia mungkin loser ya, dia tidak diperhitungkan ya. Jadi dia semacam ada menyimpan hasrat untuk membuktikan ya bahwa dia itu punya power ya. Dan tapi masalahnya power dalam bentuk geng-gengan anak-anak SMA mungkin ya. Makanya dia membuktikannya dengan masalah yang menimpa anaknya ya. Walaupun masalah sepele ya, dia ikutan bawa pasukan ya. Padahal masalah cuma ngejek-mengejek aja ya. Bukan ada bullying ataupun royokan ya, nggak ada, hanya sekedar masalah ejek mengejek ya kan. Tapi seolah itu orang tuanya, apakah orang tua yang bermasalah atau memang anak-anak zaman sekarang yang emang udah pada begitu semua ya, nggak tahu. Minta maaf, sujud, menggonggong. Oh jadi ini yang bapak-bapak yang viral itu seorang pengusaha yang mengintimidasi seorang anak kecil. Tadinya gue nggak mau angkat bicara, tapi makin kesini kok makin kesana. Lihat perilaku bapaknya ini, suruh anak itu sujud, menggonggong dan minta maaf. Ya kita sebagai orang tua juga yang punya anak pasti kita merasa ya, gimana kalau misalnya di anak kita gitu loh digituin, pasti kita nggak terima gitu loh. Terus buat bapak yang pengusaha itu, emang sehebat apa sih lu Pak sampai lu suruh anak kecil seperti itu minta maaf, sujud, menggonggong? Bapak punya anak juga kan? Bapak bisa mikir gak gimana kalau misalnya di anak bapak digituin? Anak bapak disuruh seperti itu, bapak terima gak? Yang namanya seorang pengusaha harusnya sikapnya tidak seperti itu Pak. Yang namanya seorang pengusaha harusnya elegan ya, elegan dan bisa dihargain orang. Bukan kayak gitu, menghakimi, apalagi anak kecil yang dihakiminya. Kalaupun permasalahannya karena anak bapak dibully,
Harusnya Bapak mikir. Bapak itu mikir ya. Di sekolah ada yang namanya wali kelas, ada yang namanya kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Kalau Bapak tidak menerima karena anak Bapak dibully, Bapak bisa laporin ke wali kelasnya atau ke kepala sekolahnya. Jadi biarkan kepala sekolah atau pihak sekolah yang menyelesaikan permasalahannya. Bukan Bapak mau menghakimi sendiri. Emang Bapak siapa, Tuhan? Ha? Geram gua. Soalnya kan gimana ya guys, gue juga punya anak. Jadi gimana kalau misalnya anak gue dikituin gitu loh. Gua nggak terima guys. Terus ini pesan buat adik-adik juga yang masih duduk di bangku sekolah ya. Mohon kalian jangan membuli sesama. Kalau sekolah ya sekolah aja yang benar ya. Lurus-lurus aja sekolah. Jangan membuli teman sekolah. Karena bisa jadi masalah nantinya. Jadi buat bapak-bapak pengusaha itu tuh ya, bapak pengusaha itu sebelum bertindak ya Pak ya, sebelum bertindak pakai otak dulu, mikir dulu ya Pak ya. Itu anak kecil Pak, kasihan. Pokoknya buat warga Indonesia atau bagian-bagian hukum lah pokoknya ya, gitu ya. Harus dikawal kasus ini dan tidak ada yang namanya perdamaian. Gak, harus dikasih efek jera karena nanti kebiasaan. Ini bapaknya siapa woi, tolong disuruh mundur dulu ya. Ini bener-bener malu-maluin banget. Arogansi macam apa ini? Ini contoh perilaku yang sangat-sangat tidak bijak dari orang tua apapun permasalahannya gitu ya. Gue dapet info kejadian ini tuh karena bermula dari anak-anak yang tanding basket antar sekolah, terus saling ejek dan anak ini kalah, akhirnya terjadilah hal tersebut gitu. POV gue sebagai orang tua dan sebagai anak ya. Ini sebagai orang tua dulu. Ini tuh tindakan yang bener-bener tuh kayak memalukan menurut gue, sangat-sangat memalukan, norak, kampungan, super arogan. Biar apa sih melakukan hal ini tuh? Biar apa? Biar orang takut sama lo? Enggak takut. Jijik, malu ngeliatnya kayak ada apa sih Pak? Gitu. Sampai bawa-bawa preman loh, sampai so galak banget kayak seolah-olah tuh lo yang paling berkuasa, lo yang paling menakutkan di muka bumi, lo yang paling punya power di sini. Ini kalau bener ya, ini tuh kelewatan banget. Dan gue yang nonton videonya aja tuh gue bener-bener emosi, empet, jijik, ngelihatnya kayak kesel. Nggak akan ada orang tua manapun yang ikhlas dan rela anaknya diperlakukan seperti itu, seperti di foto itu, di video itu, apapun alasannya gitu. Apalagi karena hal sepele, perkara kalau basket saling ejek, menurut gue itu hal yang biasa banget. Kayak apaan sih gitu, lu laki apa bukan sih kalau basket tuh ngadu ke bapak lo. Jujur li, gue sering kali menemukan ya manusia-manusia so jago model kayak begini, dan dia tuh nggak tahu tindakannya dia tuh akan berefek apa di kedepannya, baik buat diri dia ya ataupun buat si anak. Ini tolong dong bapak-bapak yang banyak duitnya, yang banyak powernya, tolong jangan ikut campur urusan anaknya gitu, apalagi cuma kayak perkara saling ejek gitu. Udahlah, nggak usah ditambah-tambahin lagi masalah-masalah yang nggak penting gitu, jadi kayak begini, jadi viral kan akhirnya. Dan gue jadi pengen komen ini, dan ini POV gue sebagai anak. Bisa jadi gue sangat malu gitu, dan bisa jadi gue bangga karena gue merasa bahwa bapak gue membela gue sampai sebegitunya. Tapi kalau gue secara pribadi ya, gue akan lebih besar rasa malunya ketimbang bangganya. Gue nggak bangga sih kalau bapak gue kayak gitu. Gue bakal malu buat ketemu teman-teman gue di kedepannya setelah kejadian ini gitu kan. Gue bakal malu berbaur lagi sama mereka. Gue bakal nggak punya muka karena pasti gue akan dijauhin teman-teman gue gitu. Teman-teman gue tuh kayak bakal, kenapa sih kemarin bokap lo gitu, atau kayak ini nih yang bapaknya ribetnya ngalahin Sultan Brunei. Gue kayak, aduh gimana ya. Itu jangan pernah kalian sebagai orang tua ya takut untuk bela anak kalian kalau anak kalian diperlakukan kayak gitu. Ingat, ada admin Gerindra yang siap bela. Nggak ada anak manapun yang pantas diperlakukan begitu ya. Apalagi di situ kalau lu dengar ada suara ibu-ibu yang bilang berlutut aja biar masalahnya cepet selesai. Ini contoh ibu-ibu yang suka nonton sinetron Azab nih. Ini contoh ibu-ibu yang kerjanya tiap hari nongkrong, ngedumel sama tangganya, menyelesaikan masalah. Enggak begitu caranya bu, enggak begitu. Itu cuma lu temuin di sinetron. Menyelesaikan masalah tuh duduk, mediasi, dikomunikasikan. Well, semoga hal ini nggak berakhir begitu aja dengan permintaan maaf ya. Karena kalau gue ngeliat tuh kayak
Gue nggak terima banget sih. Siapapun anak itu ya yang diperlakukan kayak gitu, gue nggak terima. Karena ini perkara harga diri si anak dan keluarganya. Traumatik yang ditimbulkan atas kejadian ini tuh di publik loh, di muka umum dan banyak yang nonton. Dan ini tuh menyangkut masa depan si anak itu gitu. Gara-gara video bapak tadi, banyak dari netizen yang komen dan nyalain etnis Cina. Yang pertama, katanya jangan lupain kejadian 98. Yang kedua, Cina itu hama. Yang ketiga, tuh si Mulyono tuh temennya Cina tuh. Sekarang gue tanya sama lo ya, Indonesia itu ada 270 juta orang. Apa lo yakin semua orang yang etnis China itu punya sifat kayak tuh bapak? Jujur gue gak yakin, gue sekeluarga aja semuanya Cina punya sifat, pemikiran, arogan tuh beda-beda. Apalagi orang lain yang gak sedarah. Kalau gara-gara video tadi lo ngerasa tuh bapak-bapak arogan, ya udah lo salahin dia aja. Kenapa lo mesti bawa-bawa Cinanya? Kenapa lo mesti bawa-bawa semua orang Cina di Indonesia? Kenapa gue nggak suka lo bawa-bawa orang Cina di Indonesia? Karena gue pun yang sebagai etnis Cina aja kesel ngatu bapak. Dari video tadi aja gue udah bisa lihat gimana keluarganya secara turun-temurun ngedidik anaknya. Dan di dalam otak gue, apa ini Ronald Tanur kedua? Ini pak, saya ajarin ya pak sesama Cina. Yang pertama, kalau misalkan bapak nggak bisa ngubah cara didik bapak, lebih baik bapak pakai cara yang kedua, yaitu apa? Biarin anak bapak itu homeschooling. Jangan kasih anak bapak itu punya teman. Jangan sekolahin di sekolah umum. Mau swasta, mau negeri, jangan pak. Pokoknya dia nggak boleh punya teman. Karena apa? Anak bapak itu egois. Bisa ngejek tapi nggak mau diejek. Bisa nyubit tapi nggak mau dicubit. Jadi jangan biarin dia berteman pak. Karena apa? Akan merugikan teman-temannya. Kasian. Ini buat teman-temannya si Al nih, gue kasih tahu, jangan temenin si Al. Karena ada masanya dimana lo yang akan kena. Kalau masalah ngejek-mengejek aja dia bisa seperti itu, apalagi lo ngelakuin hal lain. Tapi denger, gue tuh gak menormalisasi yang namanya ngejek-mengejek ya. Maksud gue, ada cara yang lebih bijak dalam lo menghadapi anak kecil. Atau mungkin dalam mendidik anak lo. Bukan dengan cara seperti bapak tadi ya. Maksudnya apa? Lo mau nunjukin kalau lo tuh berkuasa.